Jorok kamu, jangan sok cantik kamu Rasmi. Jangan sok cantik kamu. Aku telepon bapakku dulu, bapakku. Coba ganti-gantian. Itu Nora. Gimana sabarnya Pak Linata ya? Rasmi. Ada apa ini? Jangan ditiru ya, adegan ini hanya adegan yang dilakukan oleh Rasmi, hanya boleh dilakukan di gereja teman-teman ya. Adegan ini hanya boleh di gereja, jangan ditiru ya. Bagi teman-teman di bawah, apalagi anak-anak di bawah umur ya, apa yang dilakukan Rasmi ini adegan yang membahayakan ya. Perbuatan ini hanya boleh dicontohkan di gereja. Perbuatan ini hanya boleh dilakukan, dan perkataan yang dikatakan oleh Rasmi, jangan contohkan teman-temannya, itu perbuatan orang-orang di gereja itu. Bang Faruk, siki-siki raba-raba. Gak bisa lagi nih, ini udah parah ini cuma. Kau siki-siki raba-raba kau bilang salah. Gak bisa lagi nih. Ini udah parah ini, di siki-siki raba-raba pun udah gak bisa, udah parah kok. Gimana? Hidupku daripada hidup kalian, tahu? Hah? Lebih mana kalian? Latar belakang itu gak hidup waktu itu. Punya supir angkot itu gak hidup, punya supir angkot itu. udah Ketahuan ya. Gak hidup. Makanya dia marah itu Nora. Makanya dia marah, ternyata punya supir angkot itu gak hidup kata dia. malu. Oh, malu dia itu Nora. Karena ternyata cowok yang angkot sama dia itu gak hidup. Kan iblis nggak tahu malu, udah malam ngemis. Oh, dia selain supir angkot pengemis juga laki-laki itu, gitu. Apa lagi? Rasmi. Kau ngemis malu lah muka kau satu-satu bodat. Hah? Rasmi, masan pengemis makan. Bunda Nora. Bunda Nora. Dimi dulu. Rasmi, rencananya saya kan memang mau jualan skincare, tapi saya nggak mau rugi. Gimana kalau bedak yang ada di pipimu tuh aku ambilin aja semuanya, itu pasti dapat 1 truk itu. Jembatan Sirata Mustaqim itu pasti lagi itu lah dulu kau rehat, nggak sadar diri kau. Hah? Filter aja nolak lu. Jembatan juga, asal ini busuk dia anjing. Potong kaki orang jalan. Goblok Jembatan juga kok sama supir itu. Filter aja benci. Oh, mainnya diangkot di jembatan juga. Oh, di jembatan juga dia mainnya, weh, bukan diangkot. Iya. Terus gimana lagi? Filter lebih lagi. Filter. tanah ponggol dilotung sama Osir daripada jembatan. Oh, lubangnya kebesaran. Buat Rasmi. Barus juga barus. Nah, Buat Rasmi. Silet. Ben Pak Win, tunjukkan uang kena Ben Pak Win. Pak Win, jangan Pak Win. Gak usah Pak Win. Orang filter aja nggak nyatu kok. Filter aja kok nggak nyatu kok, gaya kali kok. Filter aja nolak sama mukamu tuh jelek kali. Ih. Filter aja nolak sama Besarkan aku. Gua senang dia, besarkan aku. Lebih cantik teku daripada kamu. Bayangkan itu. Rasmi. Ini besar Rasmi. Rasmi. Ini besar ini. Kau kan suka yang besar kan? Ini besar kan Rasmi. Rasmi. Ini besar. Ini besar. Kecil yang besar kan? Ini nama Rasmi. Udah baik. Udah tahu lu. Buat aku rasa ya, buat ya. Kan tadi lubangnya besar. Ini nama
belum kaya Rasmi. Panjang loh bang, panjang. Nah, panjang. Panjang. Rasmi nana. Waduh si Rasmi. Udah sama-sama tahu kita loh Rasmi. Udah sama-sama tahu kita mau sama lu. Buat. Udah Mama mau. buat. Mama mau Kau yang mau kan? Walah, tahu kau buat. Kiram, enggak. Katamu sama aku. Bukan gitu loh Rasmi. Masuk Bang Faruk gitu. Masuk Bang Faruk gitu. Kau tuh lebih baik gak usah pakai filter lah. Gak usah pakai filter. Mau filter aja nolak lo Rasmi. Kau fitnah aku jadi Mau kau disandingkan dengan dia itu? Masih mau kau? fitnah. Jadi aja lah biar diskusi kita. Kau. Lebih cantik Rasmi. mulutku daripada muka. Rasmi, Bunda, aku izin ngomong bentar ya. Gas, Aku izin ngomong bentar, Rasmi, dengarkan suaraku. Bentar aja. Rasmi, jujur jelek kali lu kau, ini jelek banget lu Rasmi. Mak. Jelek lu. Tuh kan. Apalagi kau pakai filter kayak gitu lu. Lihat. Ya Allah Rasmi, bertobat kau Dinda. Bertobat kau deh. Bang Ardi, tadinya Astagfirullahaladzim. Bang Ardi disangka dia pembela dari Adam loh. Filternya nggak nyambung ya? Nggak nyatu Iya. filternya lah. Iya, matanya entah yang mana lah ini matanya ini. Dia nolak Kak Nora. Dipikir dia tadi Bang Ardi Lebih bela cantik. dia diam. Rupanya dihujat Bang Ardi. Sekalian lah, kenapa kalian nggak mau jujur gitu loh? Jujur lah. Aku kena perundungan, kampret. Aduh, Turun. Bang Ardi kena kan? Kena perundungan, kampret. Bang Ardi kena. Makan turunkan aja dari Rasminya. Banyak nanti yang kena. Udah turunkan aja lah Kak Nora. Tenang aja lah. Dia udah kerasukan loh dia Kak Nora. Kak Nora pertahankan dia udah kerasukan. Kalau aku bilang udah nggak tahu selamatkan lagi. Tidak. Mereka gini loh, saudara-saudara kita yang di bawah butuh konten loh itu Faruk. Dia selama ini kan sudah banyak kali menghujat, jadi dibutuh konten. Lihat tadi yang sudah merekam, ya. Cuman gini, jujur ya. Ketika si Rasmi pakai filter, macam nengok karikatur rawa, betul nggak? Kayak karikatur mukanya tadi. Kak Nora, nonton Kak Nora sampai ngecel. Bangsal, bilang sama dia mukanya jelek kali di filter apalagi. Tengok nih sampai di WA gara-gara. Enggak. Kita pakai filter itu masih nyambung kan? Dia filternya matanya lari kemana, dia kemana? Itu Ya, Rasmi, maksudku nanti loh. ku kirim ya Rasmi ya. DM aja kirim alamatmu nanti ku kirim. Biar kau punya mainannya. Ya Rasmi ya. Aku udah Itu aja. rekam. Nanti DM Iya, aja. jadi orang ini. Nanti ku kirim sama si Rasmi. Ya Ampi, open cam Ampi. Dari agama apa Ampi? Alfi bukan. Ampi. Assalamualaikum Alfi. Alfi udah lama tidak nampak Alfi. Alfi udah nikah boy. Assalamualaikum. Barakallahu wa barakatuh. Kalah si Rasmi ya. Ampi. Halo, Mbak. Halo, Bapak Ampi agama apa Bapak Kristen, Yesus Kristus. Aduh Bapak tahun 2026 masih Kristen Benar tahun Masih lagi bisa move on dari makan bebong toh. masih Islam murah. Oke, kita di sini diskusi ya. Kamu tertanya Karena Nora. Bapak diam dulu Bapak Ampi. Bapak Ampi dia sudah open. Bapak Ampi sabar kok dulu Bapak Bapak. Karena Bapak Ampi sudah open cam, silakan Bapak Ampi bertanya. Di sini ada Bang Ardi, Ito Faruk, Sal dengan si Alfi. Ditunjuk Oke, aja, silakan Pak. Bapak. Gini, biar saja si Ampi ya
menunjuk kepada siapa pertanyaan itu dia lontarkan gitu loh. Ya makanya saya bilang itu berarti nggak dengar. Bilang ada Bang Ardi, ada apa? Silakan Ampi, Bapak Ampi karena sudah mau open cam, silakan mau bertanya sama siapa? Itong Faruk kah, Bang Ardi kah? Buat Bang Faruk saja, Bang Faruk yang baik hati dan tidak sombong. Silakan. Oke, pertanyaan saya, Bang Faruk izin ya, Bang Faruk, saya mau bertanya terkait surat Al-Qur'an ayatnya yang ke-11, di mana dikatakan Putus-putus. surat Asy-Syura ayatnya yang ke-11. Asy-Syura ayat 11. Boleh. Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan di situ, Dinda? Silakan. Baca dulu ayat. Ya, pertanyaan bagus. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Jadi tidak ada sesuatu yang serupa dengannya. Nah, pertanyaan saya begini, Bang. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama atau Taurat, Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengenalkan dirinya sebagai aku adalah aku. Dia tidak memperkenalkan namanya. Dia cuma mengatakan aku adalah aku, dan di Yohanes 5 ayat 17 Yesus mengatakan Sang Pencipta itu adalah Bapaknya. Dia tidak mengatakan namanya, tapi dia menggunakan gelar yaitu Bapa. Nah, kemudian Perjanjian Lama di sana dikatakan di Keluaran 3 ayat 14 sampai 15 di sana dikatakan aku adalah aku. Dia tidak memperkenalkan namanya. Makanya orang Israel itu menyebut saja Elohim. Nah, kemudian di Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu mempunyai nama, yang Sang Pencipta itu mempunyai nama, yaitu Allah. Pertanyaan saya, kenapa bisa ada namanya, sedangkan dia tidak serupa dan segambar dengan apapun? Coba Abang tolong jelaskan. Oke, saya tanggapin ya. Yang pertama, tadi Dinda Ampi menarasikan di dalam Perjanjian Lama, ya, bahwa dikisahkan bahwasanya Musa itu bertemu dengan Tuhannya, betul? Ya. Ya, tapi saya tidak dapatkan data di dalam Perjanjian Lama itu. Di mana dikatakan Musa bertemu dengan penciptanya, tidak ada. Adapun ayat yang Keluaran 3 ayat 14-15. Oke, Keluaran 3 berapa? Keluaran 3 ayat 13 sampai 16. 3 nomor? Keluaran 3 ayatnya yang ke-13 sampai 16. Coba Abang baca deh. 16 ya. Sampai 16. Iya. Oke, kita baca ya. Oke, sebelum kita baca ini, Ampi memahami apa yang tertulis dalam Keluaran 3 nomor 13 sampai 16 ini perkataan Tuhan bukan? Bukan. Abang, begini Abang, pertanyaan saya itu merujuk kepada kenapa Al-Quran menarasikan bahwa Karena yang di Anda sini saya memberikan pertanyaan komparasi, Dinda. Anda memberikan pertanyaan komparasi. Maka sebuah pertanyaan yang memberikan pertanyaan dalam bentuk komparasi, maka harus kita uji dulu dari kedua sudutnya, dari kedua sisinya, sisi dari Biblemu dan sisi dari Al-Quran, karena kau bawa komparasi, maka harus diuji dulu gitu loh. Menurut pemahaman Ampi, apa yang tertulis dalam kitab Kejadian 13 nomor 16 ini perkataan Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanyakan. Di mute itu, di mute. Abang, poin pertanyaan saya itu tentang di situ sang sumber itu, sang
Maha Kuasa itu tidak memperkenalkan namanya. Dia cuma bilang bahwa Iya. dia itu Dialog yang terjadi di dalam Keluaran 3:16 ini perkataan Tuhan bukan? Itu yang saya tanya dalam pemahamanmu, dalam kepercayaanmu. Yang Kenapa, tertulis Abang? dalam kejadian Kenapa? Keluaran 13:16 ini perkataan Abang. Tuhan atau bukan? Kok susah sih jawabnya? Abang, kenapa kita bertanya? Kamu balik bertanya. Ini maksudnya bagaimana Loh, kita tanya? aku Kamu tidak balik bertanya. aku tidak bertanya dalam hal menguji Tidak, tapi tidak. pemahaman. Aku Saya sudah ini tahu konfirmasi bukan pertanyaan, Ampi. Tidak, Ini konfirmasi bukan begini, Bang. pertanyaan. Kalau kau tanyakan aku yang serupa, apakah yang tertulis dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah? Saya akan jawab perkataan Allah gitu loh. Tapi Satu-satu, dalam Ampi. pemahamanmu saya konfirmasi dulu. Yang tertulis dalam kitab Keluaran 3 ini perkataan Tuhan atau bukan? Itu yang saya tanya dulu. Saya konfirmasi. Bukan pertanyaan, konfirmasi nih gitu loh. Perkataan Tuhan bukan? Abang, begini, poin saya di situ sang sumber itu. Bang, saya tahu jalan pikiranmu. Kau bertanya, kau Jangan pahami jalan pikiranku. Sabar dulu. Gitu loh. Saya tahu begini, Bang. Kau diam Begini dulu. Ampi, dengar dulu Ampi, Dulu, jangan Bang. emosi Dinda, sabar dulu Dinda, sabar dulu Dinda. Satu dulu, Dinda. Ampi, satu Sabar dulu. dulu. Bapak, Sabar dulu. Bapak, Saya ulangi satu-satu nih, dulu. Saya ulangi Ah. teman-teman Diam begini ya dulu, Bang. teman-teman. Saya dulu baru Abang. Iya, Maksudnya sabar saya dulu. Kenapa teman-teman? Kenapa saya butuh konfirmasi dari Ampi? Karena dia memberikan pertanyaan dalam bentuk komparasi, gitu loh. Quran kami adalah perkataan Allah. Maka ketika dia mau dikomparasi, maka komparasi dia dengan tulisan yang kau yakini datangnya dari Tuhan. Kalau tulisan itu dari manusia, jangan kau adakan komparasi. Karena tidak pantas perkataan manusia mau disejajarkan bahkan dikomparasikan dengan perkataan Tuhan. Kan gitu. Kalau perkataan dari manusia bisa jadi salah. Karena manusia tempat hias dan salah. Maka saya konfirmasi dulu nanti. Di dalam pemahamanmu yang tertulis dalam kitab Keluaran 13-16 ini, perkataan Tuhan atau bukan? Itu dulu, baru kita lanjut. Silakan. Oke, begini, Bang. Pemahaman saya sudah paham tentang ayat itu karena ayat itu kami sering baca. Ayat itu berbicara Musa bertemu dengan sang sumber itu. Dan dia menanyakan kepada sang sumber, apa yang harus aku katakan kepada orang Israel? Makanya sang sumber katakan kepada dia, katakanlah aku mengutus aku kepadamu. Begitu, jadi dia tidak menyebut namanya. Dan saya paham ayat itu bahwa itu Allah yang sang sumber yang mengatakan kepada Musa, dan Musa mengatakan kepada orang Israel pada waktu itu. Makanya saya mau sampaikan kepada Abang, coba jawab dulu karena Musa tidak memperkenalkan nama Allah, tidak memperkenalkan namanya di sana. Dan Yesus juga mengajarkan dia tidak memperkenalkan nama sang sumber, dia cuma menyebut gelar sang Bapa. Nah, kenapa di Al-Quran yang mengimani bahwa Musa juga mengimani Musa sebagai nabi dan Yesus sebagai nabi, dan di dalam Al-Quran Musa mengatakan berbicara bahwa Allah itu namanya sang sumber itu namanya Allah. Makanya coba jawab dulu pertanyaan saya, jangan lari ke sana kemari. Kenapa dikatakan di surat Asy-Syura ayat 11 itu dia tidak serupa dan segambar dengan apapun, tapi kenapa mesti ada namanya? Karena di kolong langit ini semua hal yang ada namanya itu makhluk, Bang. Coba Abang jelaskan. Oke, gimana teman-teman ya? Itu tadi itu esensial dari ayat ini. Mute, Bang Ampi, mute. Bang Ampi mute dulu. Oke, Bang, oke. Isi dari Keluaran 3. Dan dia lebih condong, hati dia, kemauan dia lebih condong. Informasi yang tertulis dalam Keluaran 3 yang salah, yang benar. Gitu loh. Dan apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu sebuah kesalahan. Seakan-akan mengarah ke sana, narasi dia. Makanya saya bilang, diuji dulu ini. Saya konfirmasi ke kamu, Dinda, gitu loh. Yang tertulis dalam Keluaran 3 nomor 13-16, ini perkataan Tuhan atau bukan? Ini perkataan Elohim atau bukan? Saya tanya itu loh. Silakan.
Oke, saya jawab. Saya jawab. Iya. Saya jawab dengan tegas. Oke, Iya. saya tegas. Itu perkataan Elohim atau bukan? Karena begini teman-teman ya, ngapain kalau dia memang bertanya, jangan hadirkan narasi yang mengandung komparasi, bertanya aja. Tapi kalau sudah mengandung komparasi, maka kedua sisi ini harus diuji dulu, gitu loh. Diuji dulu ini kebenarannya, baru Bang, diam. Saya jawab dengan jelas. Bang, coba diam. Saya sudah tangkap. Apakah itu perkataan Allah atau bukan? Saya, Bang, jawabannya apa? Bang, saya katakan bahwa itu perkataan Allah, perkataan Cukup. sang sumber Ya. kepada Musa. Perkataan Dengar saya, dulu. perkataan Elohim Perkataan ya, cukup. sang sumber. Oke, saya Dengar tunjukkan dulu, kepada Bang. kamu ayatnya Itu gitu. perkataan sang sumber. Iya, perkataan Allah Perkataan kan. sang Oke. sumber. Oke. Aduh, Diam Bang, Ampi. sabar. Saya tunjukkan ayatnya ya. Perkataan Sabar sang Ampi. sumber Ampi diam kepada Ampi. Musa, Ampi, lalu Musa diam mengatakannya Ampi. kepada Iya, sebentar Ampi. Ini saya tunjukkan datanya Ampi ya. Nah, berarti pemahamanmu bertolak belakang dengan redaksi yang tertulis di dalam kitabmu. Kau yang salah atau juga yang salah meredaksikannya. Tengok. Jika memang keluaran 3 nomor 13 ini adalah, jangan dipotong lah Ampi. Ampi jangan dipotong. Oke. Jika memang keluaran 3 nomor 13 sampai 16 ini adalah perkataan Allah, berarti Allah berkata kepada Musa dengan redaksi, lalu Musa berkata kepada Allah, Allah yang mana yang berkata kepada Musa? Allah yang mana? Ini kan perkataan Allah kau bilang. Allah berkata kepada Musa, lalu Musa berkata kepada Allah. Allah yang mana yang berbicara tentang Allah? Tetapi apabila aku, nah di sini menggunakan diksi aku. Kalau memang ini perkataan Allah, cocoknya begitu, redaksinya aku, bukan pakai redaksi Allah. Gitu loh. Berarti ada Allah lain yang diperkenalkan oleh Allah, oke? Mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah mana lagi nih? Kalau memang perkataan Baru Allah kau telah harus menggunakan baca redaksinya ulang aku, ayatnya, baca, redaksinya baca. aku. Baca ayatnya supaya kita Ambil. jelas, ayo. Baca, Ini ayo. saya baca ini, baca. Allah berbicara tentang Allah. Allah yang mana yang dimaksud oleh Allah? Yang di dalam keluaran 3 ini. Allah yang mana yang dimaksud oleh Allah? Coba silakan. Daripada Allah Nih. memperkenalkan Allah yang mana, kau itu Loh. yang Allah memperkenalkan Allah. Kita uji redaksi nih loh Ampi. Uji redaksi. Moyangmu yang telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku. Nah redaksinya aku. Gitu loh. Aku cocok. Diksinya aku cocok kalau memang ini firman. Gitu loh, perkataan dari Elohim. Bagaimana tentang namanya? Apakah ya harus ku jawab kepada mereka firman Allah? Firman mana lagi nih? Tengok nih. Nih, firman Allah katanya. Masa Allah berkata firman Allah katanya? Ampi. Allah yang mana yang dimaksud oleh Allah? Makanya ada namanya. Kau jangan Allah tipu-tipu yang mana sudah. yang dimaksud oleh Allah? Allah yang mana yang dimaksud oleh Allah kalau memang ini perkataan Allah? Allah memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah aku. Saya nggak tanya itu Ampi, yang saya tanya ketika Allah itu berfirman dengan perkataan berfirman Allah kepada Musa, oke? Allah yang mana yang berfirman kepada Allah terhadap Musa? Allah yang mana lagi nih? Ada berapa Allah di sini? Ya Allah yang memperkenal, dengar Faruk. Allah yang memperkenalkan diri sebagai aku adalah aku, itu yang berfirman kepada Musa. Dia berfirman kepada Musa karena Musa bertanya kepada dia, apakah yang harus kukatakan kepada orang Israel? Makanya Allah berfirman kepadanya, ia mengatakan bahwa katakanlah. Yang saya tanyakan bukan itu Ampi. Yang saya tanyakan bukan itu, Ampi. Yang kutanyakan bukan itu Ampi. Yang kutanyakan gini Ampi. Tulisan yang bertuliskan firman Allah. Tulisan firman Allah bilang ini saja, perkataan Allah bukan. Allahmu itu makhluk, Bang. Loh kok lari cerita? Yang saya tanyakan Ampi, tulisan yang tertulis dalam Keluaran 3:14 ini firman Allah, ini perkataan Allah bukan? Kalau memang ini perkataan Allah, kenapa Allah berbicara tentang firman Allah yang lain? Gitu loh. Kan kabur dia. Karena gini teman-teman ya, karena dia memberikan pertanyaan dalam bentuk komparasi gitu loh.
Diuji dia dari kedua sisi. Kalau memang ini perkataan Allah, masa Allah berfirman kepada Musa, firman Allah kepada Musa. Contoh nih aku ngomong sama itu Nora. Perkataan Faruk kepada Nora. Faruk mana yang dimaksud oleh Faruk? Allah yang mana yang dimaksud oleh Allah? Kan berarti ada sosok Allah yang diperkenalkan oleh Allah yang berbicara kepada Musa. Ada firman Allah yang diperkenalkan oleh Allah dalam bentuk firman kepada Musa. Allah berfirman tentang firman Allah yang lain. Gitu loh. Tapi kalau kita kaji dari segi redaksinya dibaca sama Ampi, yang tertulis dalam Keluaran 3 nomor 13 sampai 16 ini cerita. Jangan katakan perkataan Tuhan atau perkataan Allah atau perkataan Elohim, jangan, cerita. Karena redaksinya lebih pantas termuat jadi sebuah cerita. Lalu kan cerita itu. Lalu Musa berkata kepada Allah, kan cerita itu. Lalu Sisal berkata kepada itu Nora, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, ya, Allah nenek moyangmu, atau Sisal berkata, sal nenek moyangmu, sal mana lagi? Kalau begitu gugurkan dulu Keluaran 3-nya sebagai perkataan Elohim, gugurkan dulu, baru kita kaji Qurannya. Jangan kau komparasikan perkataan yang nggak jelas perkataan siapa, mau kau komparasikan atau kau dirikan sejajar dengan firman Allah atau wahyu dari Allah. Dalilnya kuat. Apa yang tertulis dalam Al-Quran ada perkataan Allah. Al-Baqarah 23, Asy-Syura 192 sampai 194 begitu. Gini nih, Alfi ini nukil dari buku ini ya teman-teman ya. Udah familiar dengan bukunya ya, Jawaban Tuntas Fitnah Terhadap Islam yang ditulis oleh oleh Bang Moto. Dari perangkat ya, aku udah dari perangkat itu. Ya lanjut Alfi. Iya. Yang ditulis oleh Bang Moto sama Ustadz Wafi sendiri pada halaman 246 ya teman-teman. Dalil yang diangkat tadi, Shemot pasal 3 nomor 14 itu ada diangkat. Firman Elohim kepada Musa, aku yang telah ada, yang sekarang ada dan yang akan datang, yang diterjemahkan oleh sebagai aku adalah aku, itu menurut sumber Yahudi Ortodoks sendiri yang ada di Amerika. Di sini dijelaskan, sementara arti dari semua nama lain untuk Tuhan sudah jelas. Arti Yod-Heh-Vav-Veh diselimuti misteri. Dipercayai bahwa nama Tuhan ini berasal dari gabungan dari kata Ibrani Haya, Hoveh, Yeh gitu. Aku yang telah ada, yang sekarang ada dan yang akan datang gitu. Yang merujuk pada keberadaan Tuhan yang mutlak. Jadi itu memang bukan membahas soal nama. Keluaran 3 nomor 14 sama sekali tidak menyinggung soal nama. Lalu kalau kita membahas nama, kenapa nggak membawakan kejadian tadi itu? Kejadian pasal 15 nomor yang kedua. Ini pada kejadian Abraham lagi. Dalilnya berbunyi, Wayomer Abraham, ya, Adonai Hashem Meh Titenli. Dikatakan Abraham itu menjawab, ya Tuhan Allah. Allah di sini jatuhnya nama Tuhan. Kalau kita kasih analogi, kalau saya kasih analogi, ada dua kata misalnya nih, Ustadz Faruk, yang gelar yang mana, yang nama yang mana tuh? Ada dua kata Ustadz Faruk. Yang gelar yang Ustadz lah. Ada dua kata presiden. Nah, ada dua kata Presiden Jokowi atau Presiden Prabowo. Yang presiden gelar, yang Prabowo nama, betul? Betul, proper name. Nah, ini edukasi untuk teman-teman muslim yang oten bodo amat. Ciri-ciri kita bisa membedakan antara generik dan proper name ya, antara gelar dan nama. Gelar itu bisa dikasih imbuhan teman-teman, dan bisa dikasih kata sifat kepemilikan, atau dalam kaidah bahasa Inggrisnya itu kata sifat kepemilikan gitu ya. Gelar itu bisa disematkan kata imbuhan, contoh kata presiden gitu. Bisa jadi kepresidenan, ada ke dan an di belakangnya. Dan kata presiden itu bisa disematkan kata sifat kepemilikan, contohnya presidenku, presiden kita, presiden mereka, presiden kalian. Nah, ku, mu, kita, mereka, kalian itu adalah kata sifat kepemilikan gitu. Sementara
Prabowonya nggak ada tuh istilahnya keprabowoan tuh tidak ada. Apalagi Prabowoku, Prabowomu, Prabowo kita, Prabowo mereka itu nggak ada itu. Makanya kenapa di Pancasila pertama itu dikatakan ketuhanan yang Maha Esa, bukan kealahan yang Maha Esa. Karena Allah itu nama Tuhan. Itu contoh pertama. Dan di mana-mana orang itu berdoa gitu ya. Ya Tuhanku, atau siapa Tuhanmu? Tuhan kita, Tuhan mereka, Tuhan kalian. Itu tuh bahasanya. Gak ada Allahku, Allahmu, Allah kita, Allah mereka, Allah kalian tuh gak ada. Bahkan ya, kalau misalnya ada tipuan pun di dalam terjemahan LAI, kita bisa cross check ke dalam Bible bahasa Arabnya langsung. Kebetulan gue punya ini, Arabic Bible, di mana tidak ada istilah Allahi, Allahuka, Allahukum, Allahuna, itu nggak ada. Yang ada itu ilahi, ilahuka, ilahukum, ilahuna. Tuh. Nah, makanya kenapa kejadian yang terjadi pada kejadian 15 nomor 2, kata Allah di sini dengan huruf besar semua, itu adalah terjemahan yang dihasilkan dari original teks Yod He Vav He gitu. Ini menunjukkan bahwa disinilah letak posisi sebenarnya bahwa Allah itu adalah proper name atau nama Tuhan. Di sini di zaman Abraham. Gak usah jauh-jauh ke Keluaran dulu, kita kaji dulu pada kejadian gitu. Atau kejadian 1 nomor 1 Nomor gitu ya 3. teman-teman ya. Kejadian 1 nomor 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Gitu teman-teman ya. Dan mengenai Allah tidak serupa dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Memang betul. Allah itu mukhalafatul lil hawadis. Allah itu tidak sama dengan ciptaan yang baru. Gitu. Dan tadi ada framingan juga ya. Kalau misalnya dia punya nama berarti dia makhluk. Loh. Dia tahu nggak definisi makhluk itu apa? Gitu. Makhluk itu kan definisinya ciptaan. Loh. Konsekuensi besarnya ya sama aja. Yod He Vav He pun nama juga. Yod He Vav He ini pun proper name juga jatuhnya. Apakah mau disamakan dengan makhluk juga gitu? Oh, ngamuk orang Judaism. Makin kena ludahin kalian nanti di sana. Gitu ya teman-teman ya. Selamat malam, Benz. Waalaikumsalam. Benz, Iya, dengar. Benz, Iya, dengar. agama apa? Kristen. Oh, bisa open cam? Oh, bisa. Silakan Abang open cam. Nggak penting-penting kali on cam ini. Apa rupanya itu mesti on cam? Penting lah on cam, kok nggak penting gimana sih? Orang nggak belum ada video call bisa ngomong dari Indonesia ke Timur Tengah. Apa yang diceritakan ngerti. Nggak bahas itu, maksudnya on cam itu untuk menghindari penghujatan gitu loh. Rupanya ngucap pada tim menghujat kan nggak sih? Anda Nah, nilai? iya, untuk menghindari. Abang ngerti menghindari nggak? Iya, aku juga hindari dari sekarang dong. Maksudnya menghindari supaya Supaya nggak abang itu menghujat. nggak keciduk polisi gitu maksudnya. Loh, Anda rupanya menyiduk aku ke polisi. Loh, rupanya Anda mau diciduk ke polisi? Maksudnya untuk apa? Rupa penting-penting kali on game tak lu kau? Apa lah ini? Wah, aku banyak kali gaya kau. Kau yang minta naik, aku nggak ada ngundang kau. Kalau kau tidak menghargai peraturan di Komal ini, pergi kau ke tempat lain. Saya kalau dia tidak open cam, tapi kalau dia masih ada adab, sopan, saya ingin bertanya, Bu, boleh? Enak kali dengernya. Kau udah kayak nantang kau. Yang 3 hari mati saja tidak bisa ditantang. Salah kali aku orang yang sok kali kayak gitu. Kau open cam. Kalau enggak usah. Saya blokir langsung di room saya ini. Ya, silakan open cam. Bagus-bagus lah. Kau Faruq. Syadipar, mana Faruq ini? kan kayak binatang kan. Diajarkan kan tidak bisa gitu loh. Itu kucing saya saja. Ya kucing lah ya. Jangan buat gunggung lah ya. Karena memang saya tidak pelihara gunggung.
Kucing saya saja kalau dengan makanan duduk semua. Kalau naik langsung menyala kayak gunggung. Faruk, mana si Anipan? Emang nggak ada adab kau itu. Pembasmi. Sapa dulu. Pembasmi. Ya, selamat sore. Selamat sore. Agama apa, Bang? Kristen. Oh, ini Abang pembasmi apa? Bacalah nama aku pembasmi apa di situ. Pembasmi plus. Mana ada di sini cuma pembasmi. Pembasmi plus itu cuma pembasmi plus tuh. Oh, pembasmi napi itu 10. Pembasmi kulub itu tulisannya tuh. Membasmi kayak siapa ini? Siapa? Baca aja nggak bisa. Ayo baca nama aku, ayo. Si Ardiansa ini. Ah. Ardiansa kan tukang kawin ini, makanya mau Wow, dibasmi. ada tukang kawin katanya. Ya udah kita diskusi aja yuk. Diskusi berani nggak? Ayo, begini. Baik. Oke, kita dua ya. Ya, Allah Elohim satu-satu. Iya, Satu-satu. Judulnya Elohim dengan PS Allah SWT. Gimana? Elohim kan bukan Tuhanmu. Elohim Allah. Iya tapi kan bukan Tuhanmu. Kita Islam versus Elohim Kristen itu aja. Bapak. Elohim itu Bapak. Jangan kau ini. Islam versus Yang Kristen berdisi. aja. Nggak usah Islam versus Yahudi, nggak usah. PS Yesus ayo. SWT PS Yesus ayo. PS apa PS? PS itu apa PS? Mau PlayStation maksudnya? Station. Gimana kalian maksudnya? itu Dan VS itu loh, PS. Versus lu kok versus. versus lah. Aduh, gimana kalian ini? Tapi Islam ini nggak tahu. kita Malu. diskusinya Katanya proget. kita diskusinya adalah Islam dan Kristen versus Kristen. Berarti Tuhannya umat Islam versus Tuhannya umat Kristen. Jangan bawa-bawa umat Yahudi lah, Bang. Kenapa rupanya? Tuh, kan Elohim bukan Tuhannya orang Kristen. Gimana? Kok jadi kamu yang apa yang ngatur? Nah, emang ada Elohim dalam kitabmu? Hah? Ada. Ada Elohim. Di mana? Elohim. Di mana Bapak tertulis surga. Elohim? Bapak di surga itu Elohim. Di mana Yahweh tertulis? Adonai. Di mana tertulis? Di Ya mana? Elohim itu Bapak di surga itu Kata siapa? Yesus. Di mana tertulis Yesus mengatakan Elohim adalah Bapa? Bapak. Oh, ada dalam perjanjian lama. Tunjukkan. Elohim Adonai, Yahweh Adonai. Perjanjian lama, kitabnya siapa itu? Justru kau itu kita siapa Nggak ya? jawab. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Allah siapa? Yang Jawab kau dulu sama-samain. Islam itu nyamain Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allahnya Yahudi. Kau Baik. mimpi. Baik, saya jawab ya yang gantian ya. Pertanyaan Ya, ini seharusnya, pertanyaan ini seharusnya sama kamu. Udah, Apa gantian hubungannya lah. SWT? Nah, Ya. Jangan Baik, mimpi baik. lah. Pertanyaan ini Gantian. yang harus saya tanya sama kamu gitu loh. apa pertanyaannya apa? Ulang Oh, sekali lagi. nabimu dari Arab, pagan Quraisy, ya kan? Yang disebut Terus? baginda kan Dewa Hubal. Kata siapa? Lo kata Al-Qur'anmu. Di mana tertulis? Di mana Surah tertulis? 106, surat Quran Quraisy, surat berapa? Surat berapa? 106 ayat 3. Surat berapa? Quran surah 106. 106. Nah, itu udah bingung. Oke, 106. Oh, Ayat surat 3. Quraisy. Terus Ayat 3. ayat 3. Apa dibilang di situ? Aku Bismillahirrahmanirrahim. disuruh menyembah Tuhan siapa di situ? Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan atau pemilik rumah Negeri Ka'bah. ini. Kenapa? Negeri Ka'bah tuh. Nggak ada negeri? Di mana negeri? Aduh. Di mana tertulis negeri? Ini saya tunjukkan. Nih ya, saya tunjukkan di mana ada negeri ya. Nah. Ini tuh. Nih, No. kita buka Al-Qur'an ya. Maka hendaklah ini lihat sini dong. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan. Negeri Ka'bah. Nggak ada negeri. Pemilik rumah ini itu Ka'bah itu. Iya. Kenapa bohong kamu? Negeri Malu mana kamu. negeri? Siapa Itu, yang bohong? Ada nggak negeri? Pemilik rumah Tuhan, pemilik rumah Ka'bah. Negeri ada nggak? Pemilik rumah. Ya, negerinya. Ya, negeri ya Arab lah. Ya, enggak negeri, Arab. enggak ada enggak tulisan negeri di sini. Enggak usah kemana-mana kalau negeri Arab. Negeri Arab itu apa? Ada enggak Ka'bah. tulisan negeri? Muhammad menyembah Tuhannya rumah Ka'bah. Oke, Negerinya baik saya Ka'bah. jelaskan kalau begitu ya. Baik saya jelaskan. Baik ya. Gantian ya, di mute ya. Udah, di mute dulu. Oke, baik. Saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim.
Di sini dikatakan bahwasanya liila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rilatas sita iwas soif, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Tuhan pemilik Ka'bah, bukan Tuhan yang ada dalam Ka'bah botol. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seluruh alam semesta ini. Pemilik seluruh alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur bagi Allah, Tuhan pemilik semesta alam. Oke, bisa gantian sudah? Bisa Gantian saya bantu? tanya sekarang ya. Sudah saya jawab, Sebentar, gantian ya. saya bantu Loh, ya. gantian dong. Lu Saya gantian dong. bantah. Ini gimana ini udah saya jawab kan. Gantian sekarang saya tanya ya. Dibantah kan. Iya Ini sabar. modelnya Islam itu paling takut ditanya. Lu kan sudah saya jawab. Apanya jawabanmu? Udah saya Apa jawab. jawabanmu? Jawabanmu apa? Jawaban saya adalah Apa? maksudnya pemilik, ya sabar. Pemilik itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala itu memiliki seluruh alam dan isinya termasuk Ka'bah, bukan Tuhan Kenapa di dalam harus di Ka'bah? Kenapa harus di Ka'bah? Kenapa Islam harus di Ka'bah? Quraisy menyembah Ka'bah, kenapa Islam ikut-ikut? Di mana Quraisy menyembah Ka'bah? Tunjukkan. Tunjukkan. Abad 4 itu Ka'bah diciptakan. Bukan, pertanyaan saya di mana tertulis orang Quraisy menyembah Ka'bah, di mana? Lah sudah dikasih tahu ayat, makanya kau tetap Islam Ardiansyah. Ya baca, silakan baca. Ya. Baca. Silakan Oke, baca. saya buka ayatnya lagi ya. Ya. Supaya Surat pintar apa? aku. Surat apa? Ya, Surat apa? sebentar. Silakan, Surah silakan. An-Naml 91, kau baca itu. Ya, kau baca di situ, saya simak di sini. Silakan. Supaya Silakan. kalian tahu gitu loh. Iya, Makanya supaya saya malas- tahu baik. Malas baca terjemahan, baca Arab melulu. Loh. Makanya kalian Kalau Jangan nangis, memang- Bang. Ya sudah. Bukan, kalau memang ini kau harus jawab pertanyaan saya. Kalau Iya, memang dibaca dulu, Bang. An-Naml. Oke, saya cari. An-Naml ayat berapa? 91. Oke. 91. An-Naml apa Nahl? An-Naml. An-Naml, oke. Silakan dibaca. Silakan. 91. Al-Ankabut atau nama sebentar ya. Bodohnya surat ke-27 itu botol. Abis ini gantian saya tanya ya. 27. Berani setelah ini gantian saya tanya ya. Berani? Al-Ankabut 27. Tunggu. Iya, setelah Sabar. ini gantian ya saya tanya ya. Kristen itu nggak pernah takut ditanya. Iya, oke. Silakan. Dua tujuh. Wah, lama kali dia nyari surat An-Naml nggak ketemu-ketemu. Allahu Akbar, la haula wala quwata illa Bukalah Al-Quranmu. Kalian itu jijik kali. Jangan buka banyak kitab sendiri. jangan banyak bacot. Mana Enggak, tunjukkan. kalian kenapa jijik? Jangan di Al-Quran banyak sendiri? bacot, udah tunjukkan. Udah jangan banyak bacot, tunjukkan. Tunjukkan ke Oke. saya. Oke. Innama umirtu an abuda. Salah, Rabbah salah izin. bacanya salah, bacanya salah. Salah. Terjemahan. Oke, Bacanya salah. Besari saya. Salah bacanya. Bacanya salah. Dah. Silakan. Terjemahannya aja, Bang. Minta tolong. Itu Al-Quran. Saya tidak mau. Hmm. Sesungguhnya Aku siapa ini? Nabi Muhammad. Berarti hanya gak ada yang lain yang disembah dia. Betul. Diperintahkan untuk apa ini? Menyembah Tuhan siapa nih? Tuhan negeri ini. Negeri ini siapa? Maka Negeri ini Oke. maksudnya negeri Mekah. Ya betul. Negeri Terus? Mekah. Terus?
Jadi Dibaca. Quraisy. Itu ada diklik dong. Itu ada diklik. Coba diklik itu yang sebelah Apa pojok ya? itu. Sebelah itu datamu ya. Coba itu diklik yang pojok kanan itu. Itu tuh ada tiga di situ. Itu diklik yang sebelah kanan sendiri. Coba diklik. Yang mana? Yang ini. Itu yang hijau. Itu diklik. Itu diklik. Nah, oke. coba dibaca dong. Coba dibaca dari situ. Oke, katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada siapapun aku juga, aku hanya diperintahkan oleh Allah yang memerintahkannya tidak dapat diabaikan agar menyembah semata-mata hanya kepada Tuhan negeri ini. Terus? Oke ya, Tuhan negeri ini. Iya, berarti langsung Ya, baca dia Mekah. lagi. Baca. Negeri Terus Mekah yang dia telah menjadikan suci padanya dengan menjadikan aman dari pertumpahan darah. Nah, terus? Tidak boleh ada ya orang yang sesuatu yang terjalimi di situ, sampai pun hewan dan tumbuhan. Dan bagi Tuhanku itu segala sesuatu adalah miliknya, dan aku juga diperintahkan selain menyembah kepadanya agar nggak ada itunya, agar aku Dibaca dulu. menjauhi larangannya. Udah ini. Oke. Apa lagi? Itu tafsir tahlili kenapa nggak dijabat? Kenapa nggak dibaca? Oke, kita baca. Pada ayat ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad supaya menyampaikan kepada orang-orang musyrik. Supaya Mekah disampaikan kepada bahwa siapa? orang Disampaikan musyrik. kepada siapa? Orang musyrik, Apa itu orang musyrik itu? penyembah berhala. Oke, berarti Nabi Muhammad menyampaikan kepada penyembah berhala. Apa yang disampaikan? Nah, maka bahwa beliau hanya disuruh Allah menyembah Tuhan negeri Mekah. Terus Siapa dibaca Tuhan negeri dulu. Mekah itu? Dibaca dulu. Yang telah Tunggu dulu. Dibaca terus. Terus dibaca. Yang telah Silakan. dijadikan sebagai tanah haram, Terus. tanah suci. Diharamkan adanya bertumpahan darah atau berbuat kezaliman terhadap siapapun. Terus penyebutan Di sana. negeri Mekah, coba dibaca. Penyebutan Secara negeri khusus Mekah pada ayat ini karena di sana terdapat Ka'bah, yaitu apa? Rumah peribadatan yang pertama kali dibangun di muka bumi. Ini sebagai tempat manusia. Oke. Di Terus mana itu? itu adapun yang wajib disembah. Coba dibaca. Tunggu dulu. Adapun Pelan-pelan. itu. Adapun Tunggu dulu. Ada ini dibaca dong. Pelan-pelan. Adapun Saya dong yang baca. Dengarin. Ya, silakan. Yaitu rumah peribadatan yang pertama kali. Sejak kapan kalian punya rumah ibadat? Udah langsung baca bawahnya. Adapun Agamamu terakhir kok mendahului Adapun- rumah agama. adapun- Dibangun di muka bumi ini sebagai tempat manusia menghadap ketika sholat dimanapun mereka berada sesuai dengan firman-Nya. Duh, Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah, terus yang dibakar Mekah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Dari bawahnya mana? itu Dari satu kalimat lagi. Adapun oke, yang wajib disembah hanya Allah, bukan berhala-berhala yang siapa yang disembah? Allah, Bukan apa? bukan berhala-berhala yang Luar biasa, boleh mantap. diletakkan kaum Udah musyrikin terjawab ya. di sana Ternyata hanya sesuai Allah dengan ya yang firman. disembah, bukan berhala Oke. ya. Oke. Oh ya, Sekarang sudah. bantah Oke, saya. gantian ya. Gantian Sekarang saya tanya. bantah saya. Udah Sebentar, gantian. bantah dulu. Udah gantian. Kamu, Udah saya saya jawab. belum bertanya. Udah Saya kau belum jawab sendiri kan? bertanya. Saya belum bertanya. Gantian. Udah. Pertanyaan saya. Udah kau jawab Kenapa sendiri. Muhammad- Kenapa Muhammad membawa Islam menyembah Ka'bah? Gantian. Quraisy Enggak ada di situ Kenapa menyembah Islam Ka'bah. menyembah Ka'bah? Nggak ada di situ menyembah Ka'bah. Udah. Cukup. Di situ sudah Anda baca sendiri. Ternyata yang dimaksud Tuhan negeri ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ka'bah Allah itu Subhanahu wa adalah negeri orang Mekah. taala. Waduh, Ka'bah. ini saya nggak moderator sih. Sulit nge-mute orang. Bukan, Ka'bah itu tunggu. Dimi gantian. dulu dong. Santai dong. Udah bagus. Mantap. Sakit kepalaku. Sudah dibaca sendiri. Dia sudah membaca sendiri dengan lantang. Ngapainlah susah-susah jawab gitu loh. Orang di situ ada jawabannya kok. Tuhan negeri ini tuh maksudnya siapa? Itu udah tertulis sih, yang kau tunjukkan datanya. Kalau kau pakai Quran Kemenak ketampol sendiri kamu. Dia yang bertanya, dia yang menjawab, benar nggak? Nah, iya makanya itu. Pemilik negeri ini. Aduh, ya Allah ya Rabbi, kenapa ada manusia kayak gitu ya?
Terus dia larikannya itu sejak kapan pertama kali kalian ada? Iya, kok lari-lari pertanyaannya? Jangan gitulah. Itu berarti menunjukkan bahwa Nabi Adam pun juga seorang muslim. Kenapa? Ngapain lagi dia naik? Pertanyaannya adalah, mana ini? Aku belum moderator, Bunda. Nggak ada. Belum moderator aku. Pertanyaannya adalah, loh, kok kosongan aku? Kok gelap ya? Enggak. Lah, mana aku? Cek. Udah. Aman kok. Gimana ini aku wajahku kelihatan nggak? Nggak kelihatan kan? Abang kelihatan. Kelihatan. Ah, ini udah ini udah kelihatan. Oke. Baik. Begini teman-teman, penjelasannya adalah ini sebenarnya bukan pertanyaan debaters ya, ini pertanyaan jemaat ya. Pertanyaan jemaat ini. Jadi kau diperintahkan menyembah Tuhan Ka'bah. Tuhan negeri ini. Artinya Tuhan pemilik negeri ini. Kenapa kok harus disebut ini? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memang berada di Mekah. Terus masalahnya kenapa? Nah, kalau kau mengatakan Tuhan negeri ini berarti Mekah, berarti Tuhan hanya di Mekah, saya balik. Nah, kalau Allah Israel berarti hanya di Israel gitu. Bodohnya, minta ampun lah kau ini. Makanya saya katakan, tolonglah jangan kasih saya pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan jemaat gitu, janganlah teman-teman. Jangan pertanyaan yang jemaat. Itu nanti kalau saya balik lagi, Allah Israel, apakah menguasai Israel? Ya, berarti hanya ada di Israel doang kan? Oh, enggak gitu, gantian enggak gitu kan? Gantian kan? Gitu loh. Jadi jangan terlalu bodoh memahami. Makanya kenapa Al-Quran itu hanya untuk orang-orang yang punya akal. Kalau nggak punya akal kayak kau, nggak bisa. Jadi bodoh kan? Oke, makasih Hos. Selamat sore Hos. Sore. Anda Kristen? Agama apa? Kristen. Tadi teman Anda sudah bertanya kepada saya. Sekarang gantian saya yang tanya kepada Anda berhubung teman Anda nggak ada. Itu Berani aja kamu atau aja tidak? belum bahas, Bang. Berani tidak? Nah, saya berani. Oke, saya Tetapi tanya bahas sekarang dulu ya. itu. Saya tanya sekarang. Bahas Enggak, sabar. Dengar dulu. Sabar. Dengar dulu. Allah Sudah saya pencipta bahas langit dan tadi. bumi. Betul nggak? Dengar dulu. Oke, Allah pencipta satu langit pertanyaan dan ya. bumi. Dengar Satu dulu. pertanyaan ya. Oke. Aduh. Satu pertanyaan ya buat kamu ya. Islam nggak bisa ditanyain ya. Lo boleh satu pertanyaan. Lo kan saya udah bilang satu pertanyaan. Betul nggak? Oke, silakan bertanya. Satu pertanyaan buat Anda. Oke. Saya satu pertanyaan, oke? Oh, boleh silakan. Oke, silakan. Nah, di dalam akal kita Allah itu pencipta langit dan bumi, Maha Kuasa, betul nggak? Oke, saya jawab. Diam. Yes, Ini diam, belum saya jawab. bertanya ini, belum bertanya ya. Lo betul nggak itu Belum pertanyaan? bertanya bukan? ini. Lo itu tadi Belum betul bertanya. nggak? Lo Belum betul- bertanya. Ngapain tanya saya betul gak? Lah, biar otakmu cerdas. Loh, ya sudah itu pertanyaan kan? Belum. sudah. Loh, Kalau nggak loh, nggak usah kalau nggak mau tanya jawab, kalau nggak gitu. apa-apa. Kalau nggak mau jawab nggak apa-apa. Ya sudah, kalau nggak mau Ketika naik di dalam nggak apa-apa kok. An-Naml, oke, ketika di dalam An-Naml An-Naml berapa? Yang tadi bukan tadi di Batas. Ya, An-Naml berapa? Sih kamu pura-pura. An-Naml berapa? Tadi An-Naml berapa tadi sih? Ah, kamu berapa? dibilang Iya punya berapa? Mekah? Berapa? Iya berapa? Berapa? An-Naml berapa? An-Naml 91. Iya. Coba baca, silakan baca. Baca dulu, silakan. Aduh, masih muter-muter Islam, masya Allah. Loh, siapa yang mendalilkan, maka dialah yang wajib membuktikan. Oh, sekarang udah jijik Islam, masya Allah. Ya, Udahlah, silakan saya baca. turunlah. Berarti buat apa lagi? Saya Takut belajar ditanya apa? dia. Islam ini udah Takut jijik sekarang ditanya. kafir. Takut. Jangan turun sendiri, Bang. Terlalu terhormat. Kita tendang aja. Terlalu terhormat turun sendiri. Ya. Kalau pertanyaan hanya cuma numpang
numpang-numpangi pertanyaan teman-temannya, nggak akan terjadi diskusi nantinya. Karena sudah saya jawab, gitu loh. Gampang kali bah jawab itu bah. Tinggal baca tafsirnya selesai, masalah terjawab. Kita nggak perlu menjelaskan panjang lebar, suruh aja dia baca tuh tafsirnya tuh, selesai. Lah ngapain tuh? Bodohnya kalian ini udah buka, padahal udah buka datanya. Kenapa yang kalian baca cuma terjemahannya? Kenapa tafsirnya nggak kalian baca? Kenapa? Ya kalian sebetulnya bukan untuk mencari kebenaran. Kalian tuh mau berpolemik. Sayangnya berpolemiknya ketemu saya. Saya makan. Lanjut bunda. Bang Asga, kenapa sih kamu nyentuh? Heran aku. Diturunin, nggak tahu siapa yang nurunin. Enak aja. Beneran. Moderator. Siapa yang nurunin? Nggak tahu, nggak lihat tulisannya. Nggak ada yang nurunin, ngawur. Tadi moderatornya yang naikin, nurunin tadi. Siapa moderatornya? Nggak ada moderator. Sini cuman tiga. Bang Jibril, Bang Ardi, dengan si Derry. Bang Faruk, ada yang turun. Siapa sih moderatornya? Islam cuman berani keroyokan sama menurunkan. Nah kalau model kayak kau ya diturunkan.